Halo, sahabat hijau. Jumpa lagi. Salam hijau ya. Info, sekarang tanggal 16 bulan 10 2020. Tepatnya hari Jumat ya. Kali ini kita akan menginfokan yaitu panduan pupuk lengkap antara makro dan mikro dari pertumbuhan sampai pembuahan. Ini berlaku ya untuk semua jenis buah-buahan ya. Sebelumnya mohon jangan di skip ya agar paham dan jelas fungsinya, takarannya, kapan diaplikasikannya. Oke, kalau mau mengikuti channel kita mohon di subscribe dulu ya dan tekan tombol loncengnya. Karena kita akan selalu menginfokan yang bermanfaat. Oke, next ya, NB. Ya, yang catatan yang pertama, media harus bagus. Jadi, sebelum kita menanam, kita harus memahami media apa aja yang bagus. Itu bisa dilihat pada konten kita ya, yang sebelumnya. Jadi panduan lengkap pupuk dari pertumbuhan sampai pembuahan yaitu dari A sampai Z ya akan kita bahas. Jadi bagaimana cara menanam dari pertumbuhan sampai pembuahan. Yang pertama ini ya NPK, yang kedua TSP. Kalau tidak ada TSP bisa pakai MKP ya. Ya, yang penting ada fosfatnya atau fosfor. Ya, yang ketiga KCl, yang keempat kalsium. Ini wajib ya, yang kalau mau hasilnya baik. Yang kelima POC. Untuk pembuatan POC bisa dilihat di konten sebelumnya. Oke, sebelum kita masuk ke yang pertama, jadi kita infokan dulu. Pertama untuk masa pertumbuhan. Sebelum kita masuk kepada masa pertumbuhan, kita infokan dulu. Jadi NPK, ini NPK, ini sudah termasuk lengkap. Ini udah ada NPK 3 ini ya, bukan yang di sini ya. Ini termasuk NPK. Cuman kadarnya berbeda ya. Contoh, ini NPK Mutiara. Ya, atau ada juga biasanya Ponska. Kadarnya kalau yang mutiara 16, untuk N, P yaitu fosfat atau fosfor itu 16 juga, K juga 16. Ini pupuk seimbang ya. Oke, fungsi N. Fungsi N yang pertama membantu pertumbuhan vegetatif terutama daun ya. Ini untuk daun. Oke, kita tahu fungsi N ya. Kemudian kita masuk ke fosfat. Ini TSP, triple super fosfat. Bisa juga pakai MKP ya. Nah, ini yang sudah sistemik. Fungsi fosfat yaitu membantu pertumbuhan akar dan tunas baru untuk fosfat. Yang ketiga yaitu kita masuk ini kalium ya. Ingat kalium ya. Kalau tidak ada KCl bisa KNO3 ya. Fungsi kalium yaitu membantu pembungaan dan pembuahan ya, dan juga mencegah kerontokan. Yang keempat, ini penting ini untuk pembuahan ini, yaitu kalsium ini. Fungsi kalsium yaitu penyusun dinding sel tanaman ya, yaitu pengatur sintetis protein atau gula. Ini dia bisa merangsang titik tumbuh pucuk baru, yaitu daun dan akar. Satu lagi, serta menghambat yaitu penuaan pada tanaman. Jadi kalau kalsiumnya tinggi, tanaman usianya lebih panjang. Yang terakhir yaitu kalsium, hasil buah itu tidak mudah rontok, tidak mudah pecah ya. Tidak mudah busuk ujung buah, yaitu bahasa kerennya blossom rot ya. Oke, jadi sudah tahu ya. Jadi ini pupuk yang wajib kita ketahui. Yang terakhir itu
Ini yang kita infokan yang barusan, ini pupuk makro. Ya, ini makro primer. Oke, termasuk NPK ya. KCl, TSP. Ini makro sekunder. Kemudian POC. Nah, ini POC lengkap ini ya. POC lengkap. Yang POC lengkapnya yaitu unsur, maksudnya gini, pupuk mikro. Yang tadi makro, ini mikro, tapi lengkap ya. Jadi kalau untuk pembuatan POC, yaitu bisa dilihat di konten kita yang sebelumnya ya. Yaitu fungsi POC merangsang pembungaan pada tanaman. Itu aja intinya, tanaman lebih cepat subur, ya, pembungaan lebih cepat. Kemudian kandungan POC yang sering kita butuhkan. Ini penting ya buat tanaman ya. Padahal tidak banyak tapi penting. Yaitu kandungannya pertama, ada magnesium sulfatnya, ada boronnya, ada mangan, ada besi, dan lain-lain ya. Oke. Kita lanjutkan selanjutnya. Misalkan gini, ada pertanyaan. Seandainya kalau hanya menggunakan NPK, apakah bisa berbuah? Jawabannya bisa, tapi hasilnya kurang maksimal. Maksudnya gini, terjadi kerontokan, hasil buah kurang bagus. Yang penting dari pupuk semua ini, kita tahu dosisnya berapa, kadarnya berapa, fungsinya buat apa, kapan waktu pengaplikasikannya. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu fase vegetatif. Yaitu fase vegetatif ini fase pertumbuhan ya. Yaitu pupuk apa aja untuk vegetatif. Jadi misalnya kita tanam buah-buahan masih ada masa pertumbuhan, yaitu pupuknya hanya NPK saja. Ya, agar pertumbuhannya subur dahulu. Jadi yang untuk ini ya, waktunya yaitu tergantung besar tanaman. Bisa 2 minggu sampai 4 minggu selanjutnya. Tergantung jenis tanaman. Kalau tanaman besar waktunya bisa diperpanjang untuk fase vegetatif. Sekarang kita masuk, yaitu fase generatif. Ciri-ciri fase generatif yaitu terjadinya tidak ada lagi gejala pertumbuhan tunas baru, masa diam atau masa dormansi. Seperti jeruk, jambu, tidak ada pertumbuhan tunas baru. Itu termasuk kategori fase generatif, ya. Jadi untuk pembuahan, pupuk yang pertama yang kita aplikasikan untuk fase generatif, ya, fase dormansi, yaitu masih kita menggunakan NPK sama fosfat, ya, atau MKP juga bisa ya. Ini fungsi fosfat kan sudah tahu, yaitu membantu pertumbuhan akar dan tunas. Ini dapat diaplikasikan dengan dosis yang sama ya. Contoh, 1 sendok NPK, 1 sendok fosfat, kemudian harus kita tambahkan POC 1 sendok ya. 3 ini dicampur 5 liter. Kira-kira ini 2 cc ya. 2 cc lah, berarti 1 tutup ini. Ya, 1 tutup ini. Kira-kira 2 cc. Ini bisa 2-3 kali diaplikasikan dengan rentang waktu yaitu 1 minggu atau 2 minggu, tergantung jenis tanaman. Kalau besar ya agak panjang. Yaitu proses pembungaannya, yaitu pupuk yang kita aplikasikan untuk proses pembungaan ya. Proses pembungaan. Sekarang proses generatif kita masuk, sekarang proses pembungaan. Setelah kita aplikasikan tadi, kita masuk ke selanjutnya, yaitu maksudnya gini, rotasi pemupukan selanjutnya, yaitu pertama kita harus gunakan fosfat. Ya, fosfat. Kemudian kalium. Fosfatnya bisa MKP ya. Kemudian kalsium. Kemudian POC. Ini takarannya sama. Jadi yang N tidak ya. Yang N tidak, ini aja. Ya. Jadi ini bisa ditukar dengan ini. Ini bisa ke NO3. Oke, takarannya sama. Kita masuk ke fase lagi, yaitu masih proses pembungaan. Masih kita kejar. Aplikasinya apa?
Sudah selesai begitu rentang waktu 2-3 minggu kita masuk lagi, yaitu misalnya akan dipupuk kembali. Aplikasinya apa aja? Yang pertama, kita hanya menggunakan kalium. Ya. Kalium dan POC. Hanya 2 ya. Jadi ini tidak, yang kita aplikasikan ini dan ini. 2 ini aja ya. Yaitu kalium dan POC. Yang lain stop dulu. Ya. Oke, ini diaplikasikan 2 atau 3 kali. Kemudian setelah timbulnya bunga atau calon buah, aplikasi apa lagi yang kita gunakan? Yaitu kita masuk kalium tetap, POC tetap, plus kalsium. Ya, dosisnya sama ya, plus kalsium. Ini bisa diaplikasikan 2 atau 3 kali juga. Oke, kemudian hasil akhir yaitu proses pembesaran buah agar tidak rontok. Maksudnya buahnya jadi berkualitas, rasa buah jadi lebih manis kalau jambu, kalau cabai lebih pedas. Kemudian lebih padat dan lebih berbobot. Jadi pupuknya apa aja? Jadi tolong dipahami ya. Aplikasinya pupuknya sebagai berikut, yaitu yang pertama, kita aplikasikan kalium. Kalium, dosisnya sama ya, tetap 1 sendok dengan 5 liter. Dan kalsium saja, hanya 2. Ya, ini aplikasikan, maksudnya diaplikasikan itu sampai 2-3 kali sampai panen. Ya, jadi sampai panen. Oke, sampai panen ya. Jadi sudah tahu ya. Oke, saya rasa cukup ya sahabat ya. Sekali lagi, bila mana kurang jelas dapat ditonton ulang ya. Jadi penjelasannya. Makanya kita pesan tadi jangan di skip. Oke, saya rasa cukup. Bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah, mohon diabaikan dan dimaafkan ya. Oke, bila mana ada yang kurang dari yang kita infokan tersebut, bisa ditulis ya, kirim masukan di kolom komentar. Silakan kalau suka boleh di like, silakan di share ya, agar semua tahu dan paham. Terima kasih telah menonton channel kita, semoga menjadi berkah ya. Oke, sukses semuanya, amin.